Mari kita siapkan hati kita sama-sama untuk memuji dan menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Kami datang padamu Tuhan pagi hari ini, membawa korban syukur kami kepadamu. Berterima kasih Tuhan, karena setiap pagi kami boleh merasakan keajaiban, kebaikan dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh sangat baik. Terima kasih ya Bapa, saat ini kami boleh datang kepadamu. Kami mau memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Penuhkanlah hati kami Tuhan dengan roh pujian dan penyembahan. Penuhkanlah sukacita kami pagi hari ini untuk datang kepadamu. Mari Roh Kudus, bekerjalah di tengah-tengah kami. Bekerjalah Tuhan dimanapun kami saat ini berada. Biarlah roh-Mu Tuhan yang membangkitkan setiap kami untuk kami bisa memuji dan menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Bapa, sungguh Kau baik Tuhan. Tidak berkesudahan kasih setiamu selalu baru bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus datang kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kirabasakarabataya rabakaya rabasakarabataya rabaya rabasya. Kirabaya rabasya. Takkan
nama-Mu Tuhan yang kami tinggikan. Biar hanya nama-Mu lah Tuhan yang kami sembah. Karena Engkau layak Tuhan untuk terima sembah dan pujian kami. Kira data ya rabasaka rabata ya rabasaka data ya rabasaka ya rabasaka. Kira bayara sekete tayara bayara basekete tayara basek. Terpujilah Engkau Allahku. Terpujilah Engkau Roh Kudus. Kira batayara bayara basakana batayara sekete tayara batayara basek. Kira mana ya rabasekete tayara bayara basek. Kira mana ya rabasek. Holy One, Holy One, all creation bow to worship. Hallelujah, Hallelujah, glory in the highest. I will sing, I will sing praises forever. God, He reigns
Terima kasih Tuhan. Penuhkan terus sukacita kami di tempat ini Tuhan, dan dimanapun kami berada. Kami mau terus bersorak karena kami tahu ada kuasa di dalam nama Yesus. Kuasa
tahu Tuhan bagaimana kami harus membalas akan kebaikan-Mu, karena berkat-Mu sungguh tidak terhitung. Amin. Bila topan melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau menang? Salib yang kau pikul menekan berat. Salib berkatnya pastikan Yesus penuh bahagia. Hitung berkatmu satu-satu, kau kan kagum akan kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih bermain. Hitunglah berkat yang tidak terbeli, milikmu di surga tiada terbeli. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Musik aja. Berkat Tuhan itu tidak pernah terbatas, amin. Dia selalu menyediakan apa yang kita perlu. Bahkan saat kita sadar, kita tahu berkat Tuhan itu sungguh melimpah, amin. Mari saudara, kita terus menyanyikan lagu ini hari lepas hari. Berkat Tuhan itu tidak pernah habis dalam hidup kita. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kau niscaya kagum
membuat kami terpesona dan terkagum. Buat kami lebih bijaksana lagi Tuhan, mengisi hari-hari kami di akhir-akhir ini Tuhan. Buat kami lebih mengerti apa yang Kau mau dalam hidup kami. Buat kami bijaksana Tuhan untuk menggunakan setiap kesempatan yang Kau beri kepada kami. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Ajar kami Tuhan, ajari kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati yang bijaksana, oleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan kebenaran-Mu Tuhan, hidup dalam jalan agar semua rencana-Mu digenapi. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati yang bijaksana, agar kami menggunakan setiap kesempatan yang Kau beri dengan penuh bijaksana, tanggung jawab kepadamu Tuhan. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu
Pimpinlah kami Tuhan. Sertai kami Roh Kudus di setiap waktu hidup kami. Anak kami tahu Tuhan, anak-anak kasih setiamu yang akan memampukan setiap kami menyelesaikan destiny kami Tuhan. Agung karyamu Yesus, kami bersyukur padamu. Mulialah namamu, mulialah namamu, Tuhan agung dan ajaib segala jalanmu bersyukur padamu Yesus. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur. Yesus, kami bersyukur padamu. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis, yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji. Ku pikirkan semua itu ketika ku khawatir kalau di hatiku ku datang padamu, nyatakan doa dan ucapan syukur. Damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranku dalam Kristus Yesus. Katakan semua yang benar, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis, yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji, semua yang benar, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci. Biarlah semua firman-Mu saja yang kami pikirkan Tuhan. Apa yang manis, apa yang sedap didengar, hanya itu yang ada di dalam pikiran kami Tuhan. Dan menutup
semua yang manis, biarlah semua yang sedap didengar Tuhan. Biarlah semua yang benar, biarlah semua yang mulia, biarlah semua yang adil, biarlah semua yang suci, biarlah semua kebajikan dan yang patut dipuji. Itu yang memenuhi pikiran kami Tuhan. Hingga kami boleh menjadi orang-orang yang melakukan firman-Mu. Kami jadi orang-orang yang menjadi terang bagi sekeliling kami Tuhan. Menjadi orang-orang duta-duta bagi kerajaan-Mu. Dimanapun kami berada Tuhan. Hidup kami menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kuasai hati dan pikiran kami. Hingga semuanya itu Tuhan membawa kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Penuhkan terus hati kami dengan kebenaran firman-Mu. Karena hanya firman-Mu yang bisa menerangi setiap jalan hidup kami. Deklarasi Raja-Raja. Demi nama Allah Yahweh, Yeshua Hamashiach, dan Ruach HaKodes, kami deklarasikan. 1. Tuhan mengangkat pemimpin yang takut akan Tuhan atas bangsa ini, dari pemerintah paling atas sampai paling bawah. 2. Kami terima hikmat Salomo dan hati Daud, pengertian yang luas melebihi semua orang, dan hati yang melekat akan Tuhan. 3. Kami raja-raja selalu sadar, Tuhanlah yang memberikan kami kekuatan dan kemampuan untuk menyelesaikan setiap tugas dan panggilan. 4. Dengan anugerahnya, kami masuki masa keemasan dan kelimpahan sekarang. 5. Tuhan membuat 7 pokok hidup, sandang, pangan, papan, energi listrik, air, udara, telekomunikasi, dan 9 gunung, agama, spiritual, pemerintahan, bisnis dan keuangan, sandang pangan, pendidikan, teknologi dan media, keluarga, semua dikuasai oleh orang yang takut akan Tuhan dan digunakan untuk kepentingan dan kesejahteraan orang banyak. 6. Kami raja-raja dimampukan untuk menangkap waktu kairos Tuhan dan mengeksekusi dengan cepat dan tepat. 7. Kami dikaruniakan hati hamba supaya kami tetap berkenan sampai kami diangkat di awan-awan. 8. Kami mengebaskan dan menghabisi semua ragi Herodes, semua kesombongan, cinta tahta, kegilaan, cinta akan uang, nafsu, rasa tidak membutuhkan Tuhan dan orang lain, dan segala kesepian. 9. Kami dimampukan berlari, bahkan terbang untuk menyelesaikan semua sampai garis akhir dengan kuat. Finish strong. Deklarasi perlindungan. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus kami perkatakan dengan iman. 1. Kami sekeluarga duduk dalam lindungan dan bermalam dalam naungan Tuhan yang Maha Kuasa, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. 2. Kami sekeluarga berkata kepada Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan kami dan kubu pertahanan kami, Bapa kami yang kami percayai. Amin. 3. Kami sekeluarga sungguh percaya Tuhan yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus yang akan melepaskan kami sekeluarga dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Amin. 4. Kami sekeluarga percaya dengan kepaknya Tuhan akan menudungi kami sekeluarga. Di bawah sayapnya kami sekeluarga akan berlindung. Kesetiaan Tuhan Yesus Kristus ialah perisai dan pagar tembok. Amin. 5. Kami sekeluarga tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang, terhadap malapetaka dan bencana yang Tuhan izinkan harus terjadi. Walau 1.000 orang rebah di sisi kami sekeluarga dan 10.000 di sebelah kanan kami sekeluarga, tetapi itu semua tidak akan menimpa kami sekeluarga. Amin. 6. Kami sekeluarga hanya menontonnya dengan mata kami sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Amin. 7. Sebab Tuhan ialah tempat perlindungan kami sekeluarga, yang maha tinggi telah kami sekeluarga buat tempat perteduhan kami. Amin.
8. Kami sekeluarga percaya malapetaka dan bencana tsunami, banjir, gempa bumi tidak akan menimpa kami dan tulah tidak akan mendekat pada tempat kediaman kami dan rumah dan usaha kami sekeluarga. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepada kami sekeluarga untuk menjaga kami di sepanjang jalan kami sekeluarga. Amin. 9. Kami sekeluarga percaya Tuhan akan mengirimkan malaikat-malaikat untuk menatang kami sekeluarga di atas tangannya, supaya kaki kami tidak terantuk pada batu. Singa dan ular tedung akan kami langkahi. Kami sekeluarga akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin. 10. Sungguh hati kami sekeluarga melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan kami. Tuhan akan membentengi kami sekeluarga, sebab kami mengenal nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 11. Kami sekeluarga percaya bila kami berseru kepada Tuhan dengan segenap hati, maka Tuhan pasti akan menjawab. Tuhan akan menyertai kami di dalam kesesakan. Tuhan pasti akan meluputkan kami sekeluarga dan memuliakan kami sekeluarga. Amin. 12. Kami sekeluarga percaya dengan panjang umur Tuhan akan terus kenyangkan kami sekeluarga dan Tuhan pasti perlihatkan pada kami sekeluarga keselamatan daripada Tuhan selama-lamanya. Jadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin, amin. Deklarasi tahun 2021. Di dalam nama Bapa dan Putra Tuhan Yesus Kristus dan di dalam nama Tuhan Roh Kudus kami perkatakan. 1. Saya dan keluarga saya percaya bahwa tahun 2021 pengurapan minyak dan anggur berlaku dan menjadi milik keluarga kami. Sehingga kami sehat jasmani dan rohani. Amin. 2. Saya dan keluarga saya percaya pengurapan keintiman berlaku dan menjadi milik keluarga kami. Amin. 3. Saya dan keluarga saya percaya sepanjang tahun 2021 Tuhan berikan kemampuan untuk selalu melekat pada Tuhan Yesus Kristus. Amin. 4. Saya dan keluarga saya percaya Tuhan beri kemampuan sehingga pelita kami terus menyala. Amin. 5. Saya dan keluarga saya percaya Tuhan beri kemampuan untuk masuk dalam terobosan, baik jasmani maupun rohani. Amin. 6. Saya dan keluarga saya percaya Tuhan berikan kemampuan untuk hidup dalam pujian dan penyembahan. Amin. 7. Saya dan keluarga saya percaya Tuhan beri kemampuan untuk dapat mengerti dan memahami hati Bapa. Amin. 8. Saya dan keluarga saya percaya Tuhan beri kemampuan untuk tetap beriman sampai garis akhir. Amin. 9. Saya dan keluarga saya percaya Tuhan beri kemampuan untuk mencapai puncak destiny. Amin. 10. Saya dan keluarga saya percaya bahwa kendaraan percepatan dan kemenangan yang Tuhan sediakan menjadi milik saya dan keluarga saya. Amin. 11. Saya dan keluarga saya percaya tongkat otoritas berlaku dan buat saya dan keluarga saya. Amin. 12. Saya dan keluarga saya percaya Tuhan beri kemampuan untuk mempunyai hati hineni dan menjadi generasi terdahsyat. Amin, amin, amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Mari Tuhan, terus Kau kerjakan. Untuk setiap kami diberikan kemampuan untuk mengerti dan memahami hati-Mu Bapa. Lewat firman yang sebentar kami akan belajar Tuhan. Mari Roh Kudus ajari kami Tuhan. Untuk kami boleh menangkap pesan yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk waktu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan percaya. Amin. Shalom Bapak Ibu semuanya, selamat pagi. Kita belajar dari firman Tuhan ya saudara. Di dalam 1 Petrus 5 ayat 7. Dikatakan bahwa 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Artinya saudara, ketika kita khawatir, kita takut, kita susah, kita sedih, ada jaminan Tuhan. Percaya ya saudara, Tuhan yang memelihara saudara dan saya. Bagian kita serahkan semua kekhawatiran kita kepada Tuhan. Ada satu cerita di dalam firman Tuhan.
dikatakan ada ketika ada 5.000 orang laki-laki, belum perempuan dan anak-anak. Mungkin ada 20 orang waktu itu. Bagaimana Tuhan itu memberi makan ya saudara-saudara. Sampai sisanya juga 12 bakul. Wow, sesuatu yang tidak dimasuk di akal ya saudara-saudara. Kita belajar dari Matius 14 ayat 15 sampai 18. Matius 14 ayat 15. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepada Tuhan Yesus dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." 17. Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Saudara, ketika itu sudah menjelang malam, ketika orang banyak itu terus mengikuti Tuhan Yesus ya saudara. Dan pada waktu sudah menjelang malam itu murid-murid ngomong, "Sudahlah, suruh mereka pada pergi aja, pada cari makanan sendiri, pergi ke desa-desa untuk mereka boleh mendapatkan makanan." Mungkin mereka sudah malam itu bekal yang mereka bawa pun sudah habis saudara-saudara. Tapi Yesus ngomong, jangan suruh pergi, tapi kamu harus memberi mereka makan. Karena apa? Karena Tuhan punya belas kasihan buat setiap mereka ya saudara. Sudah malam, sudah capek, mungkin ikut Tuhan Yesus, suruh pulang pergi dengan perut kosong. Dan itu tidak Tuhan izinkan ya saudara. Mereka dikatakan murid-murid harus memberi mereka makan. Kata satu muridnya, "Mana cukup, dengan 200 dinar aja gak cukup kasih ini orang makan semuanya." Tapi Tuhan Yesus bilang, "Bawa sini apa yang ada. Ini loh Tuhan, cuma 5 roti dan 2 ikan. Bekalnya anak kecil ya saudara. Serba minim, serba sedikit mungkin. Mana cukup buat kasih makan satu orang aja, mungkin orang dewasa habis sekali makan. Tapi kata Tuhan, bawalah kemari kepadaku." Saudara, ketika Tuhan Yesus menerima itu, ayat 19, yuk kita baca lagi. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Ditayangkan terus ya ayat ini, jangan hilang dulu. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput saudara. Mungkin karena ribut, bayangin. Mungkin waktu itu bisa 20 orang. Ributnya kayak apa? Orang lapar itu biasanya ribut. Saya aja juga suka ribut. Aduh lapar gitu ya saudara-saudara. Apalagi itu banyak orang. Tuhan bilang, suruh duduk di rumput. Bahkan ada kitab Injil yang lain, disuruh berkelompok 50 orang. Duduk artinya ya saudara-saudara, menenangkan diri untuk bisa fokus dengan Tuhan, berserah penuh kepada Tuhan, menanti-nantikan ada apa yang Yesus mau lakukan dengan 5 roti dan 2 ikan itu. Kalau dipikir dengan akal manusia, nggak mungkin cukup, nggak mungkin, tapi sesuatu pasti Tuhan akan adakan mukjizat ya saudara. Mereka disuruh duduk untuk
konsentrasi, fokus dengan Tuhan. Menanti-nantikan apa yang akan Tuhan lakukan. Ketika roti itu di tangan Tuhan, dikatakan Alkitab bahwa Yesus menengadah. Artinya menengadah ke langit, menyerahkan semuanya kepada Bapa dan memberkatinya, mengucapkan berkat. Ya saudara, itulah Tuhan kita yang mengajarkan kepada setiap kita. Bawa sini apa yang menjadi kekhawatiranmu. Serahkan semuanya kepadaku. Maka Tuhan yang akan melakukan mukjizat kepada setiap kita yang percaya. Ketika roti itu ada di tangan Tuhan, roti itu dibagikan kepada muridnya. Muridnya gak protes. Tuhan, cuma 5 roti dan 2 ikan, suruh dibagiin. Enggak. Alkitab ngomong, muridnya nurut, membagikan semua kepada orang-orang yang banyak itu. Ya saudara-saudara, demikian juga hidup saudara dan saya. Sepakat dengan Tuhan. Mungkin itu serba sedikit seperti cerita ini, ya saudara. Serba sedikit di tangan kita. Tapi Tuhan bisa melakukan mukjizat. Bawalah kepadaku. Bawa semuanya kepada Tuhan. Apa yang ada di dalam tanganku, bawa kepada Tuhan. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Dan murid-murid nurut membagi-bagikan, enggak protes ya, tapi membagikan semuanya kepada orang banyak. Saya percaya ketika itu mukjizat terjadi. Ketika murid membagi-bagikan roti dan ikan itu kepada orang banyak, enggak habis-habis. Ada lagi. Pernah kan kita juga ngalami kejadian di Monas ya saudara-saudara. Bagaimana konsumsi itu enggak habis-habis. Semua orang sampai dapat semua, ada sisanya. Itu mukjizat yang kita boleh alami ya saudara-saudara. Demikian juga hidup saudara dan saya. Ketika kita pun Tuhan, enggak cukup, mungkin uang kita enggak cukup, belum bayar ini, belum bayar itu, belum bayar semua tagihan, enggak cukup Tuhan, enggak cukup. Mari bawa kepadaku, kata Tuhan. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Dan Tuhan akan melakukan mukjizatnya. Bagian saudara dan saya duduk tenang di hadapan Tuhan. Konsentrasi penuh kepada Tuhan. Fokus berserah penuh kepada Tuhan. Saudara, kejadian ini menjelang malam Alkitab cerita. Bukankah kita juga ada di tengah-tengah dunia menjelang malam ya saudara. 1 Petrus 4 ayat 7 mengingatkan kepada saudara dan saya. 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ini ya saudara, bagian kita. Seperti orang banyak itu disuruh duduk supaya tenang, supaya bisa konsentrasi sama Tuhan, fokus sama Tuhan, berserah menanti-nantikan apa yang Tuhan mau lakukan. Ya saudara-saudara, enggak bisa dipikir, matematika gimana pun enggak bisa kepikir. 5 roti 2 ikan bisa kasih makan 5.000 orang laki-laki, belum anak-anak dan perempuan. Bahkan ada sisanya 12 bakul. Itulah Tuhan ya saudara-saudara. Yuk sama-sama belajar. Bawalah kepadaku, serahkan semua kekhawatiran kita kepada Tuhan. Maka Ia yang akan memelihara kita semuanya. Saudara, Alkitab ngomong Tuhan Yesus Kristus itu tetap sama. Baik hari ini maupun besok dan sampai selama-lamanya. Kuasanya tidak berubah. Bagian kita, ayo sama-sama duduk di bawah kaki Tuhan. Menenangkan diri, menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Konsentrasi kepada Tuhan. Fokus dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup setiap kita. Kita lakukan bagian kita. Dan Tuhan akan mengerjakan keajaibannya, kemustahilannya buat setiap kita. Karena di dalam nama Yesus
Tidak ada sesuatu pun yang mustahil ya saudara-saudara. Enggak kepikir bagian murid-murid juga. Enggak mungkin Tuhan, enggak mungkin kasih makan ini orang sebanyak ini. Tapi ketika murid-murid itu juga sepakat dengan Yesus membagikan apa yang ada, dibagi-bagikan, terus dibagikan, tidak habis, tidak habis, tidak habis. Dikatakan mereka makan sampai kenyang. Artinya pemeliharaan Tuhan itu sempurna, tidak separuh-separuh ya saudara-saudara, sampai kenyang. Kalau orang laki biasanya makannya lebih banyak ya saudara-saudara, luar biasa. Bahkan ada sisanya 12 bakul. Biar firman ini mengingatkan, ayo kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kuasailah dirimu supaya kamu tenang dan supaya kamu dapat berdoa. Fokus dengan apa yang Tuhan mau. Biar Tuhan lakukan bagian Tuhan. Apa yang mustahil, yang supranatural, yang tidak terjangkau dengan pikiran kita, Tuhan bisa lakukan buat saudara dan saya. Bagian kita duduk tenang, berserah penuh, konsentrasi, fokus dengan Tuhan, dan sepakat dengan apa yang Tuhan mau. Seperti para murid sepakat dengan Tuhan, bagikan saja, nggak pakai mikir ya saudara-saudara. Buktinya tuh keajaiban terjadi. Kalau murid-muridnya protes, nggak akan terjadi apa-apa ya saudara-saudara. Juga dalam hidup setiap kita sudah gelinding wae kata Pak Yusak. Bagian kita ya saudara-saudara sepakat dengan apa yang Tuhan mau. Biar firman ini membekali hidup saudara dan saya untuk tetap berserah kepada Tuhan. Serahkan semua kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Ia yang akan memelihara saudara dan saya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, 1 Petrus 4 ayat 7 bagus sekali. Dikatakan kesudahannya segala sesuatu itu sudah dekat ya. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Ini bicara tentang apa yang bakal terjadi. Maupun ya, kita harus berpikir, kita harus mempunyai sesuatu yang positif bahwa apapun yang Tuhan izinkan terjadi saat-saat ini, kesudahannya, jadi mau akhir ya. Persoalan apapun, kesakitan atau apapun yang saat ini kita hadapi sudah akan berakhir. Amin. Sudah akan berakhir, jadi gak lama lagi persoalan kita akan selesai, gak akan lama lagi. Percaya saudara bahwa segala sesuatu itu ada awal, ada akhirnya. Tidak mungkin semua persoalan kita itu terus menerus. Kalau saudara kita seneng terus, mungkin kita akan mengatakan pengen hidup 1000 tahun lagi ya. Tapi kalau kita susah terus, dandang Tuhan ini teka supaya kitanya selesai masalahnya. Semuanya itu akan silih berganti sampai apa? Semuanya ada akhirnya. Lalu apa yang harus dilakukan? Dikatakan kuasai dirimu dan tinggal tenang supaya bisa berdoa. Penguasaan diri itu sangat penting dalam kehidupan kita, sebab kalau kamu tidak ada penguasaan diri, itu tidak mungkin dapat melakukan segala sesuatu. Saudara, suatu saat ini cerita dalam keluarga kami ya. Suatu saat kita itu naik mobil, semua satu mobil, yang nyupir Edi ya. Nah, itu sama saja. Freddy bisa nyupir, saya bisa nyupir, Sophie bisa nyupir. Jadi seringkali kita itu ngasih apa ya, saran-saran gitu. Suatu saat kita itu naik mobil
kalau enggak salah kita lagi pergi ke daerah atas, sempit sekali jalannya. Di sebelah sini ada jurang, di sebelah sini sempit, jalannya cuma satu. Nah, lalu seharusnya kita kalau namanya sudah diserahkan ke supir, ya kita tenang diem saja gitu. Terus tapi karena Freddy ini juga orang yang bisa nyupir, jadi awas Ed, jangan ke kiri, lagi ke kanan. Sedangkan si Edi itu lagi konsentrasi, ya. Terus meneng bae sih kata Edinya ya. Soalnya gini, aku tuh jangan mau ganggu, aku kurang konsentrasi. Kalau aku kurang konsentrasi, aku nggak bisa mengambil suatu ketetapan dengan sungguh-sungguh karena dipengaruhi dengan noise yang ada dalam hidup kita. Nah, itu perlu ketenangan. Kemarin ini kita pergi ke daerah yang cukup tinggi, yang nyupir Freddy. Saya bisa bayangkan, saya cuma berdoa, Tuhan tolong si Tuhan, ini mobil supaya jangan melorot. Tuhan tolong buat jalan sebelah kirinya jurang juga. Saya gak berani ngomong, cuman kalau ini awas, saya coba ngomong gitu, awas kiri gitu aja. Sebab sungguh-sungguh kita jangan terganggu dan mengganggu akan yang sedang memegang kendaraan. Ya, karena orang yang megang kendaraan itu pasti sudah konsentrasi. Tapi kalau kita ganggu, itu konsentrasi bisa hilang. Nah, demikian juga dalam hidup saudara dan saya. Saudara dan saya itu pegang kendali. Betul? Saudara dan saya pegang kendali dalam kehidupan masing-masing. Sekitar kita itu banyak noise, ya, banyak suara-suara yang kadang-kadang menjatuhkan kita. Kadang-kadang ini, nanti mau ada ini. Seperti yang tadi malam saya lagi lihat. Di situ dikatakan gini. Keadaan pandemi di Indonesia sudah menembus melebihi India, katanya gitu. Ya. Itu noise. Apakah saya akan terpengaruh? Apakah saya katakan Tuhan, Engkau lebih kuasa daripada segala sesuatu. Tapi tadi dalam perjalanan ke sini saya tuh ngomong sama Sofi, non ini kok pandemi seperti ini. Tapi Sofi, saya mendengar berita yang lebih positif. Ya mah, soalnya penduduk Indonesia itu kan banyak sekali, gak ada 1% yang kena gitu. Ini berita positif, ya. Yang tadi berita negatif sudah nembus gitu. Tapi ini ada berita positif. Kita seringkali mendengar semua berita yang negatif. Tapi setiap pagi saudara di tempat ini mendengar berita yang positif. Amin. Apa berita positif lagi? Setiap kali saudara baca firman itu semuanya positif. Banyaklah kita mendengar berita-berita yang positif, maka perkara yang negatif itu akan pergi. Amin. Sehingga kita perlu yang namanya menenangkan diri dan menguasai diri. Bagaimana cara kita menguasai diri? Yaitu kalau kita mendengar berita-berita yang positif. Banyak dengerin firman, ya. Banyak dengerin kesaksian-kesaksian. Tetapi kita juga banyak membaca akan tanda-tanda akhir zaman. Dikatakan segala sesuatu itu ada hampir kesudahannya. Kita harus tahu tanda-tanda akhir zaman saat ini. Itu warning. Ya. Dalam kemarin ini kita tanggal 12 Januari kita katakan ada warning. Artinya benar-benar ini peringatan. Ini peringatan bahwa hampir kesudahan itu hampir selesai. Percaya bersama dengan Tuhan kita akan dapat dengan ketenangan, kita bisa berdoa, kita bisa menyelesaikan semua masalah kita dalam kehidupan kita. Amin. Yuk kita berdoa saat ini.
Bapak, kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan. Apapun yang kami dengar, tapi kami hari ini mendapatkan suatu berita. Bagimu tidak ada barang yang mustahil. Jikalau kami mau menyerahkan semua kepadamu, 5 roti 2 ikan sanggup untuk memberi makan 5.000. Apapun juga persoalan dalam hidup kami sangat percaya ya Tuhan, Engkau cukupkan bahkan berlebih. Terima kasih untuk firman-Mu, dan buat kami warning dan tahu, beri kami boleh menguasai diri, beri kami jangan mendengar noise-noise yang ada, tapi kami mendengar berita yang membangun dalam hidup kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu ya Tuhan Yesus. Saat ini kami tetap mau berdoa buat keadaan pandemi yang ada di Indonesia ini. Tuhan, apapun yang Kau izinkan terjadi, kami percaya Engkau berdaulat atas bangsa dan negara kami. Engkau memiliki bangsa ini Tuhan. Engkau mengasihi akan bangsa ini. Engkau akan terus berdaulat. Engkau akan terus melakukan perkara-perkara yang ajaib. Di samping ada masalah, di situ Kau akan turun tangan dan menyelesaikan untuk menuntaskan semua rencana-Mu atas bangsa kami. Kami tetap menyerahkan akan pandemi ini ke dalam tangan-Mu, karena kami percaya waktunya tiba semua akan lenyap dari bumi Indonesia. Terima kasih untuk kasih setia-Mu Bapa. Saat ini kami datang di dalam nama-Mu. Engkau turunkan Tuhan akan imun yang baru, sampai kami mempunyai imunisasi yang luar biasa. Engkau sendiri yang akan memberikan akan semuanya itu dalam tubuh kami. Kami tahu Tuhan, semua organ dalam tubuh kami adalah milik-Mu. Engkau sanggup untuk memberikan imun-imun yang baru, sampai kami dapat mengatasi segala sesuatu yang terjadi di bumi Indonesia ini. Bapa, saat ini kami datang di dalam nama-Mu juga ya Tuhan. Kami minta di dalam nama-Mu, Engkau sendiri yang akan melakukan pencegahan maupun pemunduran daripada semua musibah yang boleh terjadi di Indonesia. Engkau yang akan membuat minimal Tuhan, banjir, gempa bumi, maupun tsunami, maupun gunung meletus, maupun longsor, erosi. Bapak, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Selamatkan bangsa kami, selamatkan Indonesia. Terima kasih untuk kasih setia-Mu ya Tuhan. Kami sungguh menyerahkan akan bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Dan saat ini kami datang di dalam nama-Mu. Engkau masukkan investor-investor yang membangun Indonesia. Engkau yang akan membuat hasil tambang, hasil laut, hasil pertanian, semua berlimpah-limpah. Dan kami percaya kalau saat ini kami melihat buah-buahan yang begitu amat luar biasa di Indonesia. Kami bersyukur untuk tanah ini Tuhan. Biarlah tanah ini menghasilkan banyak hal yang mendatangkan kebaikan dan perekonomian Indonesia, baik di desa maupun di kota, akan terjadi perkara-perkara yang ajaib. Bapa, kami mau menyerahkan juga akan keadaan pariwisata di Indonesia Tuhan. Engkau sanggup memulihkannya, karena kami percaya bahwa Engkau tidak akan membuat Indonesia menjadi resesi, tapi Indonesia akan mengalami perkara-perkara yang ajaib oleh karena Engkau turun tangan dan mengasihi akan rakyat Indonesia. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Kami mau menyerahkan Tuhan akan import, ekspor, akan semua perdagangan akan maju di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk Bapak Presiden kami Tuhan. Engkau yang akan terus menopang Bapak Presiden kami. Kami tetap berdoa untuk semua kabinet. Kami berdoa untuk para menteri. Kami berdoa untuk jajaran pemerintahan dari yang rendah sampai yang tinggi. Kami berdoa untuk aparat negara kami, dari ABRI, Angkatan Darat, Laut dan Udara serta kepolisian. Buat mereka unity untuk mengentaskan segala masalah yang ada di Indonesia ini. Bapa, kami percaya setiap pagi kami menaikkan doa-doa ini kepadamu Tuhan. Kami menyembah dan memuji Engkau Tuhan. Kami percaya bahwa cawan doa kami akan penuh dan naik di hadapan-Mu.
Terima kasih untuk kasih setiamu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih setiamu yang tidak pernah berubah. Dan saat ini waktunya Bapak, saudara, ada waktunya saat ini. Dimanapun saudara berada, baik yang streaming maupun yang ada di tempat ini, ayo berdoa untuk pribadimu, untuk keluargamu, untuk masalahmu, untuk sakit penyakitmu. Tuhan sedekat dengan doa. Bapak, Engkau Bapak yang sangat baik. Kau dengar doa setiap umat-Mu yang saat ini sedang menaikkan doa di hadapan-Mu. Engkau Bapa yang dekat dengan kami. Hanya sejauh doa. Terima kasih Bapak untuk kasih setiamu dan anugerah-Mu. Mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus, pengurapan 10 lapis terjadi atas hidup kami dan keluarga kami. Buat mata kami terus tertuju kepadamu Tuhan. Telinga kami peka untuk mendengar apa yang Engkau mau. Sampai bibir mulut kami terus mengucapkan firman-Mu yang keluar dari bibir mulut kami. Berkat yang keluar dari bibir mulut kami. Buat hati kami tetap hati yang terus melekat kepadamu. Semua ketidakpercayaan kami, kebodohan kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati tangan kami Tuhan, ini tangan yang diurapi. Sampai tangan kami ini mengerjakan semua pekerjaan kami. Dan kami dapat menyelesaikan hari ini bersama dengan Engkau. Dan kami, apa yang kami kerjakan tidak ada yang gagal. Semua berhasil karena kami bersama dengan Engkau. Biar kaki kami Tuhan saat ini berjalan pada jalan yang sudah Engkau tentukan. Sampai Tuhan kami berjalan dalam jalan-Mu. Kami tidak menyimpang daripada apa yang sudah Kau tentukan hari ini. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur untuk hari ini. Segala puji, hormat dan syukur hanya kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.